Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini, pelajaran administrasi transaksi. Sebelum kita mempelajari administrasi transaksi, mari sama-sama kita buka dengan berdoa, dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran kita hari ini akan membahas menganalisis prosedur operasional mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, jadi diharapkan setelah kalian belajar apa mesin pembayaran, itu dapat pertama menjelaskan pembayaran tunai dan non-tunai. Kedua, memahami prosedur pekerjaan seorang kasir. Yang selanjutnya mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, selanjutnya mesin kasir itu ada beberapa tipe dan merek. Ada yang modelnya seperti ini. Nah, ini namanya mesin kasir, mesin pos. Ada layarnya, layar touchscreen. Kemudian ada scannernya. Kemudian ada printernya. Nah, ini mesin pos. Contohnya ada di tampilan video seperti ini. Nah, ini mesin kasir yang tipenya mesin pos. Jadi tinggal modelnya touchscreen, tekan-tekan saja, tombolnya sudah ada, gambar sudah ada, jadi lebih mudah. Nah, di sini nanti kita akan belajar juga mesin kasir model mesin pos. Ada lagi mesin kasir yang modelnya seperti ini. Ini merek SAP A307. Nah, nanti di lapangan ada beberapa merek. Ada Samsung, ada Toshiba, dan seterusnya merek-merek mesin kasir. Tapi emang yang lebih terkenal adalah merek SAP. Nah, selanjutnya dalam mesin kasir itu ada beberapa hal yang harus nanti kalian kuasai. Pertama, persiapan. Jadi nanti ketika kalian bekerja jadi seorang kasir, ada yang harus dipersiapkan. Misalkan membersihkan area kerja. Baik mesinnya dibersihkan, sekilas saja, kemudian kertasnya dilihat sudah siap apa belum, atau perlu ditambah, kemudian mengecek lacinya ada uangnya atau tidak. Nah, biasanya nanti ketika seorang kasir bekerja, dia dikasih modal awal. Dikasih uang, recehan, dari logaman, kertas, sampai puluhan ribu untuk sebagai modal awal. Nah, itu dalam hal persiapan. Kemudian ada proses. Proses dalam hal nanti ketika kalian memprogram mesin kasir ataupun nanti ketika transaksi atau melayani pelanggan. Dalam hal melayani pelanggan ada 5 ucapan dasar yang harus dikuasai atau dilaksanakan kalau kalian bekerja jadi kasir. Yang pertama, mengucapkan ucapan salam. Misalkan selamat pagi, selamat datang. Nah, itu wajib dilakukan seorang kasir. Yang kedua, mengucapkan jumlah belanjanya. Ketika kalian nanti menginput, memasukkan barangnya, baik di scan atau nanti dengan kode, nah itu disebutkan. Misalkan Aqua, jumlahnya 2, merek Aqua, ukuran 500 ml. Nah, seperti itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga menyebutkan jumlah transaksinya. Menyebutkan jumlah transaksi, misalnya ketika sudah selesai, ini jumlah belanjanya Rp100.000. Itu harus disebutkan biar tahu, konsumen tahu, kitanya juga lebih kuasai atau lebih yakin bahwa jumlah belanjanya sekian. Selanjutnya setelah itu menyebutkan jumlah kembalian, ini juga wajib. Nah, terkadang orang sering lupa. Ini kembaliannya misalkan Rp200. Nah, selanjutnya jangan lupa mengucapkan terima kasih. Ini juga hal penting, walaupun sederhana, kecil, tapi itu penting. Karena seringnya orang itu dihargai. Jadi ucapkan terima kasih, bagian dari SOP yang harus dilakukan seorang kasir. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menguasai ini, ada penempatan barang, maksudnya barang dikemas. Mana yang food, yang kelompok makanan, maupun non-food yang bukan makanan. Termasuk dalam proses kecepatan juga dihitung. Semakin cepat kalian menangani satu pelanggan, berarti nanti efeknya, akibatnya pemasukan semakin besar. Nah, ini juga bagian nanti yang harus dilatih. Selanjutnya, kalau sudah proses hasil, kebenaran hasil perhitungan, ini juga dinilai. Jangan sampai cepat tapi hasilnya tidak benar. Cepat, benar, tepat. Termasuk pengemasannya. Yang terakhir jangan dilupakan kerapihan kerja. Nah, ini juga bagian dari sebuah penilaian. Baik, selanjutnya kita akan fokus bagaimana cara memprogram mesin kasir A307. A307. Jadi bentuk mesin kasir A307 seperti ini nih. Ya, kalau kita besarkan, ini tampilan secara umum. Ini ada dua kertas nanti. Ini ada kertas buat customer atau pelanggan. Satu lagi kertas yang membuat catatan input toko atau perusahaan. Ini ada keyboardnya, drawer meja lacinya tadi. Ini masih kekunci. Operator display, nah ini tampilan yang kita lihat bagi seorang kasir. Nah, yang sebelah depan ini tampilan yang dilihat oleh seorang konsumen atau customer. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang harus kalian kuasai dalam nanti menjalankan atau mengoperasikan mesin kasir. Ada istilah departemen. Departemen itu maksudnya kelompok barang. Jadi barang-barang itu dimasukkan di kelompokan, mana yang misalkan di sini sembako, kelompoknya mie, alat tulis, biskuit, dan seterusnya. Ada misalnya dia jualan rumah makan, makanan, minuman, rokok, dan seterusnya. Apotik, obat, bebas, obat resep, jadi dikelompokkan departemen-departemen. Nah, ada lagi istilahnya kelompok PLU, kode-kode angka. Ini dicontohkan misalnya Indomie goreng kodenya 1, dari ayam 2, dan seterusnya. Ada lagi kode barcode, nah ini nih. Nah, ini harus di-scan. Nah, selanjutnya ini tinggal dibaca saja. Nah, ini tampilannya nih keyboard. Ada 1, 2, ini 1 maksudnya nanti buat transaksi, angka-angkanya, belanja 3, 4, 5. Ada juga di sini ada kode huruf A, B, C, D, D, F, ini buat program. Ada tombol CR buat membersihkan. Nah, 2 ini tadi yang dibilang kelompok departemen, ada PLU, departemen,
CLK ini memanggil nama kasir. Ada tombol mode. Mode ini buat memulai program, tekan mode. SC untuk keluar dari sebuah program. Payment, ini macam-macam kita men-setting pembayaran, ada cash, kredit. Kemudian TM, ST subtotal, ini mengakhiri atau menyimpan sebuah program. TLNS, ini bayar kredit, nicihannya ke bawah ke atas. Ada lagi di sebelah kiri pojok, ini resep, masukkan kertas. EJ view, masuk ke melihat tampilan. Persen 1 buat diskon. PO, membuka laci tanpa transaksi. Del, menghapus, atau bisa juga nanti diskon rupiah. Sip, buat spasi. RF, membatalkan. Nah, ini jadi tombol-tombol ini mempunyai fungsi artinya masing-masing. Nah, ini tinggal dibaca, dicatat. Nah, selanjutnya, ini macam-macam programnya juga sudah dicatat. POIT, PO, SC. Nah, kita masuk saja ke dalam bagaimana kita membuat sebuah program departemen. Ya, jangan lupa tekan tombol menu. Ini tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian muncul TGM mode, ditekan setting. Langkah selanjutnya kemudian artikel, pilih departemen. Nah, departemen ini ada kelompok kodenya. Yang satu ini mau kita buat apa saja. Misalkan kelompok makanan food, Indomie, kari ayam, atau mie sedap. Nah, ini berarti kelompok satu nih. Atau minuman. Minuman kita kasih departemen 2, dan seterusnya. Jadi harga sama nama itu langsung. Harganya berapa, namanya ini departemen 1 diganti. Kemudian kalau sudah selesai jangan dilupakan tombol TL dan NS. Nanti mungkin lebih enak ketika dipraktekkan. Nah, kemudian juga sama ini program value juga sama. Bedanya hanya di sini. Habis artikel pilihnya value. Nah, ini value dengan kode-kode angka 001. Nah, ini value bisa campuran. Ya, 1 misalnya mau kelompok Indomie 1 sampai 10, 11-nya minuman, dan seterusnya. Ya, yang non food misalnya sabun, pasta gigi, dan seterusnya. Jangan lupa setelah selesai tekan TL dan NS. Nah, ini buat program. Nah, yang terakhir kita akan juga pelajari memasukkan nama kasir. Ini juga sama, tekan mode, TGM mode, setting, kemudian pilih personil, ya, kemudian pilih klub, ya, atau training CLK bisa, ini bisa aja semuanya. Kalau nggak klub, dianggap kamu sebagai pegawai atau masa training. Nah, kemudian kalau misalnya pilihannya klub, kita ganti dengan nama kita, nama kalian. 01 siapa misalnya, 02 Ilyas misalnya, dan seterusnya. Nah, setelah selesai jangan lupa tekan tombol TLNS. Baiklah, itu beberapa hal yang kita pelajari dalam mengenal mesin kasir. Jadi di sini tadi kita sudah mengenal bagian-bagian mesin kasir, fungsi-fungsi tombol ini, dan sedikit belajar nanti program nama-nama kasir, nama barang, harga barang. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.